Ya, kita mulai ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bro. Selamat pagi, Bro. Ya, pada pagi hari ini saya ingin nambah itu materi sebelum analisis ekonomi. Itu kita perlu memahami time value of money, ya, atau yang disingkat dengan TVM, ya. Dan interest, ya. Interest ini kalau bahasa Indonesia sering disebut bunga, tapi tidak hanya bunga, interest itu. Jadi konsep interest, ya, time value of money, terus simple and compound interest, terus yang kita pentingkan nanti adalah future value sama present value, ya, sama annuity. Ya, konsep suku bunga atau interest. Ya, ini sebagai contoh, menurut Anda mana yang lebih berharga, 1 juta dolar sekarang atau 500.000 dolar selama 20 tahun? Ya, kalau 500.000 dolar per tahun selama 20, kalau dikalikan juga sama. Kalau dikalikan juga sama, 1 juta dolar. Ya. Tapi mana yang lebih berharga? Kalau saudara dikasih uang 1 juta dolar sekarang, sama tiap tahun saudara diberi 500.000 selama 20 tahun. Kira-kira mana yang lebih berharga? Yang 1 juta yang dolar yang sekarang, Bro. 1 juta dolar yang sekarang, ya. Jadi kenapa ini jadi pertanyaan? Ini nanti berkaitan dengan investasi, ya, nilai investasi. Atau seperti orang yang pensiun, ya, pensiun di BUMN atau di perusahaan swasta itu ada yang diberi uang saku, gitu ya. Ada yang diberi pensiun, ya. Nah, itu kalau uang saku misalkan diberi 1 M gitu ya waktu pensiun, terus sama waktu pensiun, ya,
atau diberi pensiun yang tiap bulan mungkin terima 5 juta gitu ya. 5 juta sampai 20 tahun misalkan. 5 juta per bulan ya. Kalau per tahun berarti 60 tahun sudah di atas 1,2 M gitu. Jadi buat seseorang ada yang pilih yang langsung 1 M hari ini gitu ya. Ada yang khawatir kalau diterima 1 M hari ini nanti bisa habis gitu. Ya, lebih baik diterima 5 juta per bulan gitu selama 20 tahun. Jadi ini ada hubungannya dengan nilai uang ya. Nilai uang hari ini dengan nilai uang 10 tahun yang akan datang. Nah, ini konsepnya, ini ada konsep interest ya. Konsep interest itu kalau Indonesia sering diterjemahkan bunga. Jadi interest itu adalah uang yang dibayarkan untuk kompensasi uang yang dipinjam. Jika kita menempatkan uang dalam perspektif aset, bunga adalah biaya sewa untuk penggunaan aset selama beberapa periode waktu, dan kemudian pengembalian aset dalam kondisi yang sama seperti yang kita terima. Ya. Dalam pembiayaan proyek aset biasanya ada uang. Jadi aset itu bisa uang, barang, atau bangunan. Nah, jadi mengapa ada bunga gitu ya? Mengapa ada bunga atau mengapa diperlukan interest ya? Jadi ada buat atau menurut pandangan si pemberi pinjaman, kalau meminjamkan uang itu akan ada risiko gitu ya. Jadi risiko yang pertama, si peminjam mungkin tidak bisa melunasi. Risiko yang kedua, nilai uang itu menurun. Ya, jadi inflasi, ya uang pelunasan pada mendatang nilainya akan berkurang. Jadi ada inflasi. Jadi bunga itu untuk minimal menutup inflasi sebetulnya. Terus kemudian biaya transaksi, biaya yang dikeluarkan dalam menyiapkan perjanjian, peluang biaya karena dana yang terbatas, pemberi pinjaman tidak akan dapat mengambil keuntungan dari peluang lain. Ya, artinya bunga ini peluang keuntungan ya. Seperti bank memberi pinjaman. Nah, jadi bunga itu sebagai peluang keuntungan bagi bank. Kemudian penundaan penggunaan, jadi uang yang dipinjamkan menunda kemampuan pemberi pinjaman menggunakannya atau membeli barang. Dari perspektif si peminjam, bunga merepresentasikan biaya. Jadi kalau kita meminjam sejumlah uang, harus ada biaya, ya. Biaya yang ditimbulkan karena kita meminjam. Nah, ini beberapa contoh ya, nilai waktu dari uang, time value money. Apakah Anda lebih suka $100 hari ini atau $100 setelah 1 tahun? Nah, ini sudah jelas kan? Ya, akan lebih suka hari ini atau setelah 1 tahun?
Jadi ada nilai waktu dari uang. Uang merupakan aset berharga dan orang akan membayar untuk memiliki uang yang tersedia untuk digunakan. Biaya untuk penggunanya disebut suku bunga. Ya. Mengapa tingkat bunga positif? Ya, uang adalah sumber daya yang berharga yang bisa disewa. Mirip dengan sebuah apartemen, bunga adalah kompensasi untuk penggunaan uang. Ya. Argumen kedua, bunga sebagai kompensasi untuk ketidakpastian yang berkaitan dengan nilai masa depan uang. Ya, jadi kalau argumen pertama seperti kita menyewakan sesuatu ya, apakah nyewa rumah, nyewakan mobil, nyewakan ini. Jadi bunga itu sebagai satu kompensasi dari penyewaan. Kenapa? Kalau misalkan rumah atau apartemen kita sewakan, kan kondisi rumah itu kan setelah disewakan bisa rusak gitu ya, ada kerusakan. Nah itu kan harus ada kompensasi. Nah kompensasinya itulah uang sewa itu. Ya, sekarang ganti. Kalau yang kita sewakan itu uang, ya uangnya memang tidak rusak, ya, tapi nilai uangnya itu menurun. Nah, jadi penurunannya itu harus dikompensasi minimal dengan bunga. Ini masih konsep-konsep dasar dulu. Nah, sekarang konsep bunga ada bunga sederhana dan ada bunga majemuk. Jadi bunga sederhana adalah bunga yang dihitung atas jumlah awal. Jadi misalkan gini, misalkan bunga 10%, kita pinjam misalkan 10 juta, gitu ya. 10 juta, kalau bunga 10% berarti 1 tahun jadi 11 juta, gitu ya. 10% setahun. Kalau kita pinjam 10 tahun, jadi berapa kalau bunga sederhana? Kita hanya bayarnya terhadap 1 juta. Ya 10 juta tadi. Jadi kalau 10 tahun, berarti bayarnya hanya 10 juta. Jadi bayar bunga sama pokok 20 juta gitu ya. Itu bunga sederhana namanya. Jadi setiap tahun dihitung hanya atas pinjaman awal. Ya. Padahal sebetulnya kalau misalkan dalam setahun dengan adanya bunga, uangnya kan sudah jadi 11 juta. Berarti pada tahun kedua mestinya 10% dari 11 juta. Ya, jadi 1.100.000 bunganya. Nah, demikian seterusnya gitu. Nah, makanya bunga sederhana itu jadi tidak logis kalau jangka waktunya lama. Tapi kalau jangka waktunya pendek, misalkan setahun, ya atau berapa bulan, itu hampir sama, ya. Nggak terlalu signifikan bedanya dengan bunga majemuk. Ya ini contoh bunga sederhana ya. Jadi tinggal P, misalkan Anda meminjam sejumlah uang P untuk N tahun dengan tingkat bunga I persen per tahun. Maka P ditambah N kali IP atau
nanti P 1 plus I kali N. Ini namanya bunga sederhana. Jadi contoh di bawah ini, Anda meminjam dari teman Anda $5.000 selama 5 tahun pada tingkat bunga sederhana 8% per tahun. Pada akhir setiap tahun teman Anda membayar 0,08 kali 5.000 atau 400 sebagai bunga. Pada akhir 5 tahun Anda melunasi 5.000. Ya, setelah 5 tahun teman Anda membayar 5.000 tambah 5 kali 400. Dari 5.000 ditambah 5 kali 0,08 kali 5.000. Jadi peminjam telah menggunakan $400 untuk 4 tahun tanpa membayar bunga di atasnya. Nah, ini bunga sederhana. Bunga sederhana itu dulu pernah berlaku di tabungan-tabungan pemerintah dulu. Tapi sekarang sudah tidak ada lagi bunga sederhana ini. Jadi yang ada adalah bunga majemuk atau compound interest. Compound interest. Bunga majemuk adalah bunga yang dibebankan atas jumlah asli dan bunga yang belum dibayar. Jadi misalkan Anda menabung $5.500 di bank selama 3 tahun dengan bunga maju 6% maka pada tahun pertama Anda membayar 1,06 kali 500. Jadi 530. Pada akhir tahun kedua Anda mendapat 1,06 kali 530 atau 561,80. Pada akhir tahun ketiga Anda mendapat 1,00 kali 561, seterusnya 5,51. Ya. Jadi nampak beda ya. Dalam 3 tahun aja sudah nampak beda kalau penggunaan bunga majemuk sama bunga sederhana. Ya, nah sekarang masuk ke rumus. Jika Anda menabung sebanyak P di bank saat ini dengan tingkat bunga I% selama N tahun, maka di masa depan jumlah uang Anda setelah N tahun adalah F P1 plus I pangkat N. Jadi, kenapa disimbolkan F? P, jadi P itu adalah present. jadi kata-kata present. Jadi nilai saat ini. Sedangkan F itu adalah future atau nilai yang akan datang. Jadi simbol ini sudah baku ya penggunaannya. Jadi kalau F itu nilai yang akan datang, P itu adalah nilai saat ini. Suku I plus 1 pangkat N ini ya, bukan kali N, disebut faktor senyawa pembayaran tunggal, single payment compound factor. Faktor ini digunakan untuk menghitung F jika P diketahui. Nah, notasi praktis ya. Jadi selain rumus, ada notasi praktis. Ya, jadi F garis miring PIN sama dengan 1 plus I pangkat N. Kenapa kita butuh notasi praktis? Karena perhitungan-perhitungan bunga sebelumnya gitu ya, di buku Timmerhouse ya,
itu menggunakan tabel. Ya, kalau sekarang sebetulnya nggak butuh tabel sebetulnya ya, karena sudah ada kalkulator Excel, kita bisa gunakan dengan mudah. Tapi waktu itu ya Timor House itu mungkin dibuat tahun berapa ya, 80-an ya, sebelumnya itu ya perhitungan kalkulator atau komputer belum semudah sekarang gitu ya. Jadi untuk perhitungan bunga ini menggunakan tabel. Nah, tabel ini diberi notasi seperti ini. Jadi F strip PIN itu sama dengan 1 plus I pangkat N. Kemudian F ya, hubungan F dengan P ya. F itu yang ditulis P 1 plus I pangkat N. Jadi itu bisa ditulis juga P kali yang FPIN ya. Jadi I plus 1 pangkat N itu diganti yang di atas. Jadi itu hubungan F sama P. Ya, itu notasi. Nah, notasi ini akan sangat bermanfaat nanti kalau kita menggunakan tabel. Ini sama ya sebetulnya yang tadi, bisa lewat aja ini. Ya. Solving interest problem. Jadi step 1, abstracting the problem. Ya, interest problem based upon 5 variabel. Jadi P, F, A, I, dan N. Ya. P itu adalah present saat ini, nilai saat ini. F itu adalah future, nilai yang akan datang. Kemudian A. A itu singkatan dari annuity atau anuitas atau pembayaran tahunan. A. Ya, I interest dan N itu adalah tahun. Ya, bisa tahun, bisa bulan gitu ya. Cuma kalau bunga majemuk itu bulanan, berarti N-nya itu nanti jumlah bulan. Kalau majemuknya itu tahunan, itu N itu tahun. Sekarang bahkan bunga majemuk itu harian. Ya, berarti N itu adalah jumlah hari gitu ya. Jadi tiap kasus atau tiap bank itu awalnya menggunakan tahunan. Ya, kemudian menggunakan bulanan. Ya. Ya, sekarang masih banyak yang menggunakan bulan. Tapi ada juga yang menggunakan harian. Ya. Kalau tadi karena tahap 1 tadi namanya istilahnya abstracting the problem ya. Nah, kemudian buat
cash flow diagramnya. Nah, jadi panah ke bawah itu nilai yang kita, misalkan nilai yang kita pinjam atau nilai yang kita pinjamkan, ya, P ke bawah, cash flow-nya, ya. Jadi kita dapat uang masuk, gitu ya. Ya, atau kebalikannya ya, kita meminjamkan, ya. Meminjamkan berarti uang keluar, ya, jadi panah ke bawah. Ya. Kalau dibayarnya itu langsung tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, tahun ke-6 ya. Future ya, F itu dihitung pakai rumus yang tadi ya. Jadi F sama dengan P kalikan 1 plus I pangkat N. Jadi F itu nilai setelah 6 tahun. Atau kalau kita terima per tahun. Nah, penerimaan per tahun ini kita sebut anuitas. Ya, jadi A1, jadi tahun pertama kita terima berapa nanti. A2, A3, A4, A5, A6. Jadi antara A1, A2, A3, A4, A5, A6 itu bisa sama, flat, atau tidak sama. Ya. Nah, anuitas itu sebenarnya tidak sama. Jadi kalau flat itu sebetulnya dihitung ulang ya, di rata-rata. Dihitung ulang atau dihitung rata-rata. Ya. Jadi A1 itu bisa pembayaran bunga saja pada tahun pertama, pada tahun kedua, pada tahun ketiga, pada tahun keempat, tahun kelima, dan keenam. Sedangkan pada tahun keenam itu bayar bunga sama bayar pokok. Ya. Nah, supaya lebih ringan, biasanya bayar pokok dibagi, ya, dibagi jadi 6 misalnya, nah, ditambah bunga, ya, sehingga pembayarannya ada pembayaran pokok ditambah pembayaran bunga. Jadi ini bentuk diagramnya. Jadi bentuk diagramnya nanti bisa bermacam-macam tergantung yang diinginkan. Nah, seperti saudara, misalkan kredit sepeda motor, ya, harga sepeda motor misalkan 20 juta. Ya. Berapa misalkan bunganya 10% atau 15% per tahun. Berapa ya nanti yang akan saudara bayar per bulan? Yang dibayar per bulan itu namanya anuitas. Ya. Nah, dengan menggambar cash flow diagram ini memudahkan kita untuk menghitung keuangan. Ya. Jadi berapa pengeluaran, berapa pemasukan, sehingga kita bisa mengikuti tahun per tahun perkembangan uang masuk dan uang keluar. Nah, ini untuk single, untuk satu pinjaman gitu ya. Jadi kalau misalkan nanti banyak ya, nanti bisa tinggal menjumlahkan. Nah, ini tadi sudah ya rumus interest formula. F sama dengan P present
R nominal rate of interest and number of period. Ya, jadi kadang-kadang ditulis I atau ditulis R. Ya, jadi selain ini ada R tadi, series of unequal payment made by the end of period. Ya, bisa equal, bisa enggak. Kemudian I adalah effective interest rate per period. Ya. Notasi ya FPIN, mean, ya artinya ya. Jadi kalau ada notasi FPIN itu berarti carilah harga future, harga yang akan datang untuk nilai P yang tertentu dengan laju bunga I dan N period. Ya, kadang-kadang notasinya disingkat dengan F per P gitu aja. Jadi kalau F per P artinya carilah nilai future per P. Ya. Sebaliknya, kalau kita memperkirakan nilai future yang kita inginkan, berapa nilai present kita, dibalik jadi P per F gitu. Nah, ini antara R ya nominal rate of interest, I adalah effective interest rate per period. Ya. Jika compound frekuensinya annually atau dihitung per tahun, R itu sama dengan I. Ya, jadi R itu lebih ke bunga tahunan. Sedangkan I itu bisa bulanan, bisa harian. Jadi when compound is performed more than once per year, the effective rate through annual rate always exceed the nominal annual rate. Ya, jadi I itu akan selalu lebih besar dari R. Ya, jika tidak dihitung tahunan, misalkan bunga harian atau bunga bulanan. Ya. Sekarang kita lihat contoh perbandingan bunga sederhana, simple interest. Ya, jadi pinjam 100 juta, bunga 1,5 juta per bulan. Jadi kalau dilihat persentase jadi 0,015 atau 1,5% per bulan atau 18% per tahun. Ya, jadi kalau pinjam 100 juta, 1 tahun bayar berapa? 118 ya. Kalau pinjam setahun. Ya. Nah, sekarang kalau bunga majemuk, ya uang yang dipinjam ya 100 juta, setelah 1 bulan itu sudah naik jadi 101,5 juta. Ya, dengan rumus itu ya tadi ya. 1 juta tambah 0,015 bunga per bulan berikan 100 juta. Bulan kedua itu sudah naik jadi 103,02. Bulan ketiga ini sudah naik 104,57 juta. Bulan ke-12 1 tahun itu 119,56 juta. Nah, beda berapa juta di sini? 1 juta setengahan ya, 1,56 juta. Ya. Nah, itu baru pinjaman setahun. Ya. Padahal kalau misalkan kita bangun pabrik, ya, itu bisa 10 tahun atau 20 tahun, tergantung umur pabriknya. Ya, kalau umur pabrik
perkiraan 10 tahun, berarti kita 10 tahun. Ya. Jadi akan sangat berbeda sekali kalau menggunakan bunga sederhana dan bunga majemuk. Oleh karena itu di dalam ekonomi teknik atau evaluasi ekonomi pabrik itu selalu menggunakan bunga majemuk. Ya, ada pertanyaan sampai di sini? Ya, sekarang nilai yang akan datang ya. Contoh berapa jumlah uang yang akan diperoleh pada akhir tahun ke-6 jika $1.500 diinvestasikan sekarang dengan bunga majemuk 6% setiap tahun. Ya. Jadi menulisnya notasinya F strip PIN ya, atau FP 1 plus R pangkat N. Ya, jadi yang diketahui N 6, P-nya 1.500, I-nya 0,06 atau 6%. Jadi F tinggal dihitung sudah. Ini persoalan future, artinya nilai uang di tahun ke-6 gitu ya. Nilai uang di tahun ke-6 ya, jika present value-nya 1.500. Ini ininya jawabannya ya. Jadi N-nya itu 6 tahun, P 1.500 kalinya 6%. Kebetulan sama 6-nya ya. F-nya jadi 1.500 kali 1 plus 0,6 pangkat 6 jadi 2.128. Ya, coba saudara bayangkan gitu ya. Bunganya 6%. Kalau pinjaman 6% itu kan kecil ya. Kalau sekarang bunga pinjaman berapa persen? Tahun rata-rata. Kalau pinjam di bank rata-rata 12%. Ya. Kalau saudara pinjam 6 tahun, berarti kan uang 1.500 jadi 2.000. Ya, kalau 12%, berapa kira-kira? Mbak 6-nya ganti 12. Eh, 0,0-nya yang diganti 12. Jadi 0,6% di 12. 0,12. Coba 1.500 kalikan 1 plus 0,12. Kalau pinjam bank saat ini berapa? 2.960. Nah, 3.000-an ya kira-kira ya. Jadi dalam 6 tahun itu kelipatannya 2 kalinya. Jadi kalau saudara kredit sepeda motor ya, yang harga 20 juta, itu sebetulnya saudara dihitung 40 juta kira-kira ya, dengan rate bunga seperti ini ya. Jadi 40 juta itu nanti saudara cicil selama 6 tahun gitu ya. Jadi 7 jutaan kira-kira ya, 7 jutaan per tahunnya. Kalau per bulannya bagi 12
Ya. Kira-kira 1 jutaan. Ya. Jadi saudara nyicil 1 jutaan. Ya, jadi kalau sepeda motor 20 juta, saudara nyicil 1 jutaan kira-kira. Selama 6 tahun. Ya, jadi cukup besar kenaikannya ya. 2 kali lipat ya. Itu kalau bunga 12%. Kalau saudara kredit sepeda motor lewat leasing itu bunganya lebih tinggi. Ya. Kadang bisa sampai 30%. Ya, cuma karena dicicil enggak terasa. Makanya untuk menghitung dilipat gandakan aja berapa kalinya, nanti akan kelihatan. Ya, sepeda motor yang harganya 20 juta bisa jadi 40 juta. Nah, bahkan bisa lebih kalau dari leasing. Ya, leasing itu bukan bank, tapi dia yang meminjamkan uang untuk kredit ya. Kayak sepeda motor menyewakan sebenarnya, leasing. Itu lebih tinggi dari bunga-bunga yang ada di bank. Makanya kalau kepingin lebih murah, beli sepeda motor atau mobil itu pinjam uang di bank ya, dengan bunga yang relatif rendah, kemudian belikan sepeda motor, nyicilnya ke bank. Itu jauh lebih murah daripada lewat leasing. Nah, ini nanti kegunaannya seperti kita mau investasi gitu ya. Kita investasi mau bangun pabrik. Misalkan bangun pabrik itu butuh dana 1 triliun. Ya. Butuh dana 1 triliun. Ya. Di dalam membangun satu pabrik, tidak mungkin investor itu punya uang 1 triliun. Tapi dia mungkin punya uang 200 miliar misalnya. Ya, atau 500 miliar misalnya. Maka sisanya itu pinjam ke bank. Ya. Pinjam ke bank. Maka tiap tahun nanti harus bayar bunga. Tiap tahun harus bayar bunga. Nah, bunga dibayar dari mana? Dari laba pabrik. Jadi kalau pabriknya tidak berjalan, nanti akan dapat laba, keuntungan. Jadi sebagian keuntungan itu belum bisa dinikmati, ya. Jadi laba itu nanti dipotong untuk bayar karyawan, bayar gaji manajemen ya, direktur dan sebagainya. Nah, terus sebagian untuk membayar utang tadi. Nah, itu kira-kira seperti itu bayangannya. Gitu ya. Untuk menilai suatu investasi itu nanti layak atau tidak, itu dilihat nanti berapa persen laba yang bisa diperoleh dari pabrik itu. Sehingga bisa bayar biaya karyawan, gaji karyawan, bisa bayar cicilan utang. Ya. Nah itu nanti istilahnya bukan bunga, tapi pabrik itu nanti punya rate of return. Nah, rate of return itu mirip seperti bunga, gitu. Ya, rate of return. Jadi dari investasi nanti dianalisa secara ekonomi, IRR-nya berapa, internal rate of return-nya berapa. Internal rate of return-nya itu harus lebih tinggi dari bunga bank. Ya, kalau bank ngasih bunga 12% per tahun,
berarti rate of return dari investasi pabrik itu harus jauh lebih besar. Ya harus lebih besar lah paling enggak. Ya, misalkan rate of return-nya 20%. Ya. Jadi sama seperti kita kalau punya uang 1 triliun, saya taruh di bank, ya, itu hanya dapat bunga 6%. Atau ya kalau bunga di bank kan 6%, tapi kalau pinjam di bank 12% gitu ya. Ya katakanlah 12% ya. Ya. Jadi kalau bank minta kompensasi 12% kalau pinjam ke bank. Nah, maka investasi pabrik itu harus di atas 12%. Ya. Kalau tidak, ya, atau hanya mendekati dari bunga bank, bunga kredit bank, maka investasi itu jadi tidak layak. Ya, buat apa kita investasi pabrik kalau hasilnya sama dengan bunga bank? Lebih baik uang itu kita taruh aja di bank, nggak usah susah payah bangun pabrik, bayar karyawan dan sebagainya. Nah, itu namanya kelayakan secara ekonomi. Ya, jadi kalau nilai IRR-nya itu sudah di atas bunga bank, berarti pabrik itu nanti layak, gitu loh. Ya, sudah bisa dibayangkan ya, mulai dari sini ya. Halo, mungkin ada pertanyaan? Belum ada, Prof. Belum ada ya. Nah, nanti penilaian, ini salah satu contoh penilaian ya. Jadi menilai satu investasi layak atau tidak itu dilihat dari present value-nya. Ya. Nanti hitungannya yang menggunakan ini, yang ngitung F atau ngitung P ini. Itu salah satu ya. Nanti nanti akan kita bicarakan ada 3 paling tidak. Ada 3. Ada namanya payback period. Gitu ya. Payback period itu berapa lama investasi itu bisa kembali. Kalau tadi kan laju pengembalian, ya, persentase dengan disebut rate of return. Kalau ini nanti payback period, berapa lama pabrik kita bisa melunasi pinjaman. Jadi kalau umurnya pabrik 10 tahun, kalau payback periodnya 10 tahun, ya kita nggak dapat apa-apa. Gitu. Ya, maka nanti payback periodnya harus lebih kecil dari 10 tahun. Terus nanti ada lagi ya, ada beberapa lagi Mas ya. Tapi kita cuma lihat 3 aja nanti, payback period sama present value sama rate of return, ya 3 aja. Masih ada BNC rasio, BC rasio, ya, untuk 3 atau 4 yang bisa kita lihat instrumen untuk melihat pabrik itu layak secara ekonomi. Ya. Kita lanjutkan. Ya. Untuk menyelesaikan future value atau present value itu ada 2 cara gitu ya. Cara pertama menggunakan rumus tadi, formula ya. Ya, sama-sama menggunakan rumus, nanti dihitung langsung gitu ya. Cara kedua itu menggunakan tabel. Ya, jadi berapa jumlah uang yang akan diperoleh akhir tahun ke-6 jika $1.500 diinvestasikan sekarang dengan bunga majemuk 6% setiap tahun. Metode tabel ya. Nilai 1 plus I pangkat N itu sama dengan RPIN. Telah ditabelkan I dan N. Ya, tabelnya ini ambil contoh ya. Ini tabel yang ada di Timon House.
Nah, ini tabelnya. Jadi ada FP, ada PF, ada AF, ada AP, FA ya. Ini untuk bunga 5%. Nah, nanti di tabel lain nanti ada 6, 7 dan sebagainya. Nah, ini contoh tabelnya. Ya. Jadi soal ini tadi ya, interest 0,5% sampai 80%. Langkah pertama sebagai berikut. F, yang kita carikan F, P, FPIN. P-nya 1.500. Nah, FP 6%, 6. Nah, ini berapa? Nah, ini cari di tabel seperti ini. Nah, cari yang 6% nanti, bukan yang 5. 6% yang saya copy. Nah, lihat F per P-nya di situ. Lihat berapa ini. Tahun ke-6 misalkan ya. Tahun ke-6, 1340 kalau 5%. Ya, 6% nanti bisa dilihat angkanya di sini. Ya. Kemudian kalikan. Ya, 1.500 kalikan ini sama dengan ini. Nah, ini penyelesaiannya ya. Ini dilihat di tabel. Ini ketemu 14185. Jadi 1.500 kalikan 2,218 ya. Jadi ini sama dengan yang kita hitung tadi. Mana tadi yang kita hitung? Nah, 2,218. Ya. 2,218. Ya. Nah, ini cara tabel ya. Ya, kita lanjutkan. Nah, ini juga sama ya. Ini jika Anda ingin memiliki $800 di tabungan saat ini dengan bunga 5% yang dibayar setiap tahun, berapa rekening tabunganmu setelah 4 tahun? Oh, ini masih sama soalnya ya. Comparison value ya. Masih sama soalnya, sama ya. Jadi yang pertama kalau pakai rumus F sama dengan V plus 1 pangkat plus I pangkat N itu setelah 4 tahun dari $800 jadi $972. Jadi naik 172 ya. Kalau pakai tabel ya, lihat di tabel yang 5% ini tadi ya, FPIN ya, lihat tabel ini tadi. Setelah 4 tahun ya, 5% ya, FP itu sama dengan 1,216 kalikan 972,8. Ya, agak beda dikit ya. Ya. Kenapa beda? Ya itu karena faktor ya pembulatan saat itu ya. Ya, yang ada di tabel itu sudah pembulatan sehingga kalau dikalikan ya beda dikit lah di komanya aja. Ya, selanjutnya present value. Nah, present value itu kebalikannya. Ya. Jika Anda ingin menemukan jumlah yang dibutuhkan saat ini untuk memperoleh jumlah tertentu di masa depan, ya, maka present value rumusnya P sama dengan F dibagi 1 plus R pangkat N. Jika Anda membutuhkan $25.000 untuk membeli truk baru dalam 3 tahun, berapa banyak uang yang harus investasikan sekarang pada tingkat bunga 10% majemuk setiap tahun? Jadi dikembalikan ya. Jadi kita ingin mengganti atau merenovasi rumah setelah
5 tahun, atau kita ingin membeli mobil setelah 3 tahun. Nah, kita harus punya uang berapa sekarang? Jadi yang diketahui F-nya, N-nya sama I, tentukan P-nya. Nah, ini pakai rumus ya. F-nya adalah 25.000, N 3 tahun, I-nya 10%. Jadi P sama dengan 18. Ya. Jadi kalau kita punya uang 18.783, ya, maka kita investasikan, kita taruh di bank yang rate bunganya 10%, ya, maka nanti 3 tahun kita bisa dapat 25.000. Ya. Nah, itu bisa kita pakai untuk memprediksi berapa uang kita setelah 5 tahun, misalkan gitu. Kalau sekarang saya punya uang 1 miliar, berapa uang saya setelah 5 tahun kalau saya depositokan? Ya, itu menghitung present, menghitung present untuk future yang diinginkan. Ya, kalau saya menginginkan uang 1 miliar di tahun kelima, ya sekarang saya harus punya uang berapa gitu. Nah, nanti kalau dikembangkan, kalau pakai anuitas, ya, saya harus nabung berapa ribu atau berapa juta per bulan supaya nanti setelah 5 tahun saya bisa punya uang 1M, misalkan gitu. Jadi ini kebalikannya. Jadi yang dicari present value, jadi nilai yang kita harapkan di masa mendatang. Ini sudah tadi. Nah, ini kalau yang pakai tabel gitu ya. Kalau pakai tabel sama prinsipnya ya. P F P strip F I N ya. Jadi tabel ya. Contohnya ya. Contoh ini kalau yang dihitung, jika Anda memerlukan $25.000 untuk membeli program 1 tahun, ini dihitung pakai rumus. Sekarang kalau pakai tabel, ini merahnya geser. Nah, yang kita lihat di sini, ya, find P given F, ya, P per F. Berapa tadi? 3 tahun atau 4 tahun? 827 nya dimasukkan. 4 tahunnya 0,8 ketemu ini. Nah, ini sama. Nah, ya, saya kira untuk present sama future ya. Sekarang masuk ke anuitas yang ketiga. Ya. Uniform series are known as the equal annual payment made to interest bearing account for a specific number ya. Jadi anuitas ya. Jadi kalau kita meminjamkan atau menaruh uang di bank sekian kita, terus setiap bulan kita ambil, ya, nanti sampai berapa bulan uang itu habis ya. Bisa juga kalau kita ingin membayar ya, membayar cicilan ya. Jadi misalkan kita beli sepeda motor 20 juta, berapa saya harus bayar tiap tahun ya, supaya cicilan lunas selama 6 tahun. Itu anuitas. Ini rumusnya anuitas. Jadi F
the future value shares payment itu sama dengan A dalam kurung 1 plus I pangkat N yang 1 dibagi I. Nah, nanti bisa dibalik. Ya, kalau future-nya yang diinginkan, anuitasnya berapa ya? Jadi rumus ini bisa dibolak-balik. Jadi di sini mencari nilai F kalau anuitasnya ditetapkan. Nah, untuk lebih jelasnya kita contoh di sini. Berapa nilai value kalau kita menyimpan $100.000 tiap 5 tahun? 5 dolar masing-masing, maksudnya tiap tahun selama 5 tahun, apabila bunga dari tabungan itu 6%. Nah, ini kita bisa hitung. Ya, jadi F-nya berapa? A-nya 10.000. Ya, N-nya 5. Itu kalau pakai rumus atau pakai tabel ya. F per A I N. Gitu. Nah, jadi ini contohnya kalau dihitung pakai rumus ya, A-nya 10.000, ini ketemu 56.30. Ini kalau pakai rumus, kita lihat di tabel. Kalau di sini tabelnya ya di sini ya, yang ini ya. Find F given A gitu. Ya. Kalau ini kan find A given P gitu. Nah, jadi sama ya. Ini kalau pakai tabel. Nah, berikutnya sama, tinggal dibolak-balik aja. Sinking fund ya. Itu kebalikannya. Sinking fund itu cicilan. Ya. Jadi berapa cicilan kita kalau kita menginginkan sejumlah uang di tahun ke N gitu ya. Jadi notasinya A sama dengan FA step F I N. How much money would you have to save annually in order to buy a car in 4 years with such projected value $18.000? The saving account over 4% year interest. Ya. Jadi yang diketahui apa di sini? F-nya, I-nya 4%, N-nya 4. Nah, jadi berapa yang kita cicil? Kita bisa hitung pakai rumus. Ya, ini ya. Ketemu berarti tiap tahun kita harus nyicil $4.239. Kalau pakai rumus pakai tabel ya, tinggal masuk cari tabelnya, angkanya ini nanti 0,5 ini sama. Nah, jadi ini sinking fund atau cicilan ya, itu kebalikannya dari tadi ya. Jadi menghitung anuitasnya, menghitung per tahunnya. Kalau tadi menghitung nilainya kalau anuitasnya diketahui, itu kebalikannya. Nah, ini lain lagi. Ya. Sometimes is required to estimate the present value of series equal payment. Nah, ini kalau kita nabung tiap bulan atau tiap tahun, ya, nabungan tertentu, ya, berapa nilainya saat ini? Ya. Tapi biasanya kan berapa nilainya
nanti, itu F ya. Kalau nilainya saat ini berapa? Ya. Jadi kegunaannya kalau kita mau pinjam berapa saat ini, kalau kita mampu bayar tiap tahun sekian gitu. Bisa begitu ya. Ini, what is the present value of series royalty payment of 500.000 for each years, nominal interest 8%. Jadi pakai rumus itu tadi ya, 287, kalau pakai tabel juga sama. Nah, ini kebalikannya, capital recovery. This corresponding scenario where is required to estimate the value of series of equal payment that we receive in the future, whether considering interest and equivalent the present value investment pay. Nah, ini yang nanti kita pakai untuk membuat cash flow ya. Ya, if investment opportunity offer today 5 juta dolar, berapa banyak yield at the end of the year for 10 years justified in the investment when to get 2% interest. Ya. Jadi kita investasi 5 juta dolar. Ya, berapa banyak yang harus dihasilkan tiap tahun selama 10 tahun. Ya, bila kita harus bayar bunga 12%. Nah, itu kita hitung cicilannya berapa tiap tahun. Ya, jadi kalau ini pakai rumus, jadi sekitar 884 per tahun, 1.000 per tahun. Ya, untuk 5 juta. Ya. Terakhir, ini ada satu contoh berbagai skenario. Ya. Anda meminjam 5.000 dari sebuah bank dengan tingkat bunga 8%. Anda harus membayar kembali 5 tahun. Ada banyak cara utang dapat diangsur. Plan A, pada akhir setiap tahun membayar 1.000 dolar pokok ditambah bunga yang jatuh tempo. Plan B, bayar bunga jatuh tempo pada akhir setiap tahun dan pokok pada akhir tahun kelima. Yang ketiga, bayar 5 kali di tiap akhir tahun. Plan D, bayar pokok dan bunga dalam 1 kali pembayaran pada akhir tahun kelima. Nah, dari 4 plan ini mana yang paling menguntungkan? Nah, itu bisa kita hitung dengan rumus-rumus yang tadi. Nah, jadi yang A tadi, jumlah yang dipinjam 5.000. Nah, ini tahun ya, Anda pinjam 5.000 dari bank suku bunga 8% ya, plan A. Pada akhir tahun bayar pokok 1.000. Ya, berarti dari 5.000 jadi 4.000. Bunganya 400. Jadi totalnya 5.400. Ya. Jadi total yang dibayar 1.400. Tahun kedua, menurut skenario ini harus bayar sekian. Nah, jadi total yang harus saudara bayar dengan plan A itu 6.200. Ya. Nah, sekarang bandingkan dengan B. Pinjam 6.000 sama ya, plan B bayar bunga pada setiap akhir tahun. Jadinya pinjamannya tetap tidak berubah, cuma bayar bunga aja. Principal payment tidak ada, kosong. Jadi bayar 400 saja. Di akhir, saudara bayar pokok ditambah bunga terakhir. Jadi 7.000.
Mana yang lebih menguntungkan tadi? A dan B. Yang ini cuma 6.200, kalau dengan cara ini saudara bayar 7.000. Ya, jadi yang skenario A lebih menguntungkan. Sekarang bagaimana dengan skenario C? Ya, pembayaran 5 kali tiap akhir tahun. Nah, ini langsung bayar bunga dan pokok 1252. Ini flat namanya ya, bayar flat. Nah, ketemunya 6.261. Lebih murah ya, Bang. Hampir sama dengan yang ini tadi ya. 6.200. Sini 6.000. 6.000. Plan yang keempat, bayar di akhir semua. Tidak usah bayar bunga, tidak bayar ini tiap tahun. Bayar di akhir. 7.000. Lebih jelek lagi ya. Bersama yang kedua 7.000-an. Ya, paling jelek yang ini. Nah, jadi dengan cara mencicil itu jadi lebih ringan. Ya, saya kira itu untuk hari ini. Mungkin ada pertanyaan? Saya ingin bertanya, Pak. Ya, silakan. Untuk yang prinsip payment itu dapat dari mana ya, Pak? Untuk apa? Prinsip payment yang prinsip payment. Oh, principal payment. Principal payment itu dari perjanjiannya ini, bayar pokok dan bunga dalam satu kali pembayaran akhir, sehingga selama ini tidak bayar. Kalau yang di A ini kan dia bayar 1.000 tiap akhir tahun. Ya. Jadi ini masih bayar pokoknya 1.000 tiap tahun. Kalau untuk yang 800 sekian tadi, Pak, yang skenario B kalau tidak salah. Yang ini. Nah, satunya. Yang D. Yang ini. Oh, nah, ini. Yang itu, Pak. Yang Anda pinjam 5.000 dari bank langsung harus melunasinya dalam 5 tahun. Pembayaran 5 kali tiap akhir tahun. Dibagi 5 begitu. Ya. Jadi ini ya, pinjam 5.000. Ya. Bunganya 400. Total bunganya 5.400. Ya. Terus nah ini kok 852. Nah ini harus dibuat sama gitu, di flat. Makanya ini ngitungnya nanti ini dihitung dulu gitu. Nanti akan ketemu. Ya, atau bagaimana caranya buat flat? Ada kalau di sini nggak dikasih rumus di depan kan? Ya di sini. Nah, plan B, bayar bunga jatuh tempo pada akhir setiap tahun dan pondok akhir lanjutan. Oh, bukan ya, yang mana tadi? Bayar 5 kali di tiap akhir tahun. Ini plan C ya tadi. Jadi pembayaran 5 kali tiap akhir tahun. Tahu kira-kira dari mana hitungnya itu? Dari sini lah. Ini kan sudah pokok sama bunga ya, 17. Itu bunganya berapa? Dipotong pokoknya 12 ya. Dibagi 5 berapa? Kurangi 12 dulu. Ya bisa ngitung dari sini, bisa ngitung dari ini.
Jadi ini tuh ini ya, jadi bunga ya, kalau bunganya 400 ya, ini 1252. Ya, kalau ini kan harus sama ya, 1252, kalau bunganya 332 maka ini 920. Oh, Ya, ya ini kurang ini jadi ini. Ya. Jadi yang different di sini. Jadi dapatnya angka 1252, 17209 itu dibagi 5. Atau dari sini mungkin. Ini jadi yang paling gampang dari pokok ditambah bunga nanti terus dibayar pokok dan bunga terus dibagi rata gitu ya. Jadi nanti akan muncul angka di sini. Angka di sini tuh kalau dihitung terjadi dua komposisi, yaitu komposisi prinsipal dan bunga. Prof, terima kasih, Prof. Ya, saya kira untuk hari ini saya akhiri sampai di sini. Prof, saya izin bertanya, Prof. Berkaitan dengan kan semalam kuisnya Prof minta untuk dirara, habis itu dikirim ke email kan, Prof. Tapi masalahnya kan batas maksimalnya itu 25 MB, Prof, pengiriman filenya. Sedangkan file dibagi 2 atau bagi 3 kan? Oh, dibagi 2 atau 3 ya, Prof ya? Ya, kan lebih gampang. Oh, Soalnya kalau pakai Google Drive itu nanti ya saya download lagi, terus kadang-kadang kamu nggak ngasih anunya passwordnya, jadi saya juga nggak bisa download gitu. Oh, oke, baik, Prof. Dikirim gitu kan buat saya lebih gampang. Ya. Jadi diurut, misalkan ini kan cuma 30 anunya mahasiswanya ya. Iya, Prof. 10 gitu. Atau per kelompok, atau berapa kelompok. Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Nanti saya kirim, Prof. Ya. Kita untuk hari ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Prof.